Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, Ibu, jemaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, usai salat subuh kita lanjutkan untuk berbagi satu hal yang mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Satu hal yaitu tentang sistem ekonomi Islam. Topik yang saya angkat pada kesempatan yang singkat ini adalah salah satu bagian kecil dari sistem ekonomi Islam yang sangat luas, yaitu masalah rezeki dan sustainability. Alhamdulillah, karena materinya cukup terstruktur secara sistem, maka saya minta supaya disiapkan LCD agar pembahasan kita itu bisa runut. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali pembahasan kali ini saya ingin menyampaikan dulu tentang filosofi sistem ekonomi Islam atau Islamic Economic System Philosophy. Ini penting agar materi yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini itu di bagian mananya dari sistem ekonomi Islam ini. Saya sebut sebagai sistem. Kita tahu bersama bahwa pemikir-pemikir ekonomi Islam ada yang beraliran sangat ketat bahwa ekonomi Islam itu adalah doktrin. Jadi dia adalah kumpulan norma-norma, perintah dan larangan dari Al-Quran dan Hadis yang harus diikuti oleh manusia dalam beraktivitas ekonomi. Jadi sangat normatif. Di antara pemikir yang beraliran itu adalah Sadr As-Sadr dalam bukunya Iqtisaduna. Kemudian ada pemikir lain yang berseberangan. Kalau ini tadi di ujung kiri, ada di ujung kanan, yang menganggap bahwa ekonomi Islam itu adalah sains, dia adalah ilmu pengetahuan. Nah, tentu ini juga kita dapati beberapa pemikir yang memilih ini, diantaranya misalnya Abdul Manan. Kemudian ada yang memadukan
ambil jalan tengah bahwa ekonomi Islam itu selain sebagai sebuah sistem, dia juga bisa menjadi sebuah ilmu sains. Nah, apa yang kita lihat di atas ini itu tidak lain adalah gambaran bahwa sistem ekonomi Islam itu adalah sebuah sistem. Yang namanya sistem berarti ada komponen-komponen yang saling terikat dan saling terkait, dan dia menyatu dalam sebuah flow, aliran atau alur. Sehingga kita lihat di atas, filosofi sistem ekonomi Islam itu sama dengan sebuah bangunan. Jadi bangunan itu ada fondasinya, ada pilarnya, tiang-tiang ini, dan ada atapnya. Nah, ini juga adalah sistem saling terkait antara fondasi, pilar, dan atap. Tidak bisa berdiri masjid ini kalau tidak kerjasama tiga komponen itu. Nah, begitu pula sistem ekonomi Islam, ada fondasinya. Nah, fondasinya ini 3 lapis. Lapisan terbawah itu adalah akidah, kemudian lapisan kedua adalah syariah dan akhlak, kemudian lapisan ketiga adalah ukhuwah. Ini fondasi. Fondasi artinya bersifat mutlak. Bersifat mutlak. Aktivitas ekonomi yang kita lakukan itu tidak boleh harus berasas akidah, harus sesuai dengan syariah, kemudian harus dibungkus dengan akhlak, dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis itu adalah hubungan ukhuwah. Tidak boleh dipisahkan secara ekstrim bahwa saya produsen, Anda penyalur, Anda konsumen. Kenapa ada produsen, penyalur, dan konsumen? Itu hanya sekedar untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang bertransaksi. Tetapi semangat ukhuwah, mindset yang harus kita miliki ketika ada distributor, itu tidak lain adalah saudara kita. Begitu pula konsumen, kita harus pandang dia sebagai saudara kita. Nah, kalau pandangan kita keluar dari itu, maka kemungkinan pilar-pilar yang ada di atas ini itu kita akan langgar. Kita akan langgar. Contoh, kenapa kita melakukan riba? Riba itu mengandung sesuatu yang tidak adil, kezaliman. Itu karena kita pandang lawan bisnis kita bukan sebagai saudara, sehingga bisa saja disalimi. Itu contoh praktisnya. Nah, kemudian ada 3 pilar, 3 tiang, dan ini merupakan prinsip. Prinsip yang pertama adalah keadilan. Jadi semua hal yang menyebabkan terjadinya kezaliman, ketidakadilan dalam transaksi itu diharamkan oleh Islam.
Apa itu? Riba. Ya. Kemudian yang kedua adalah gharar, spekulatif. Kemudian yang ketiga adalah maisir, judi. Dan yang keempat adalah semua tindakan-tindakan yang berbau manipulatif, bersumpah palsu, mengubah takaran, menyembunyikan cacat barang, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya semua tindakan manipulatif pasti itu menimbulkan kezaliman. Maka ekonomi yang terjadi di situ pasti sunyi dari keadilan. Ini pilar yang pertama, adalah justice, keadilan. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah prinsip tawazun, equilibrium atau keseimbangan. Nah, sistem ekonomi Islam itu adalah sistem ekonomi yang menyeimbangkan. Jadi dia bukan sistem ekonomi ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Kita lihat di sini ada beberapa poin. Misalnya keseimbangan antara sektor real dengan sektor keuangan. Ya, sektor real dan sektor keuangan. Kemudian kita akan melihat keseimbangan antara resiko dan return, keseimbangan antara resiko dan return, keseimbangan antara bisnis dan sosial. Kemudian selanjutnya adalah keseimbangan antara material dan spiritual, keseimbangan antara kepemilikan individu dan kolektif, keseimbangan antara dunia dan akhirat, keseimbangan antara mengeksploitasi dengan mereservasi. Itu tawazun, keseimbangan. Ya. Kemudian pilar yang ketiga yang kita sebut dengan maslahah. Jadi semua aktivitas ekonomi yang kita lakukan itu harus mengandung maslahah, kebermanfaatan. Nah, kita pakai maqasid syariah, ada 5 komponen. Tujuan Allah menurunkan syariah itu tidak lain adalah untuk menjaga keyakinan atau agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keluarga atau keturunan, dan menjaga harta atau kekayaan. Itulah maqasid syariah. Nah, kita pun berekonomi adalah tujuannya menjaga ini. Jadi makna halalan thayyibah itu tidak lain adalah tujuan ini. Itu 3 pilar. Kemudian atapnya itu adalah tujuannya. Satu saja tujuannya, yaitu falah, kemenangan atau kesejahteraan, social welfare. Mulai dari tingkat individu sampai keseluruhan material dan spiritual. Jadi kamil, sempurna, dan syumuliyah, universal. Itu tujuan akhir dari sistem ekonomi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, topik kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu adalah mengambil satu fondasi, yaitu akidah, kemudian
mengambil satu dari ajalah, bentar akan kita lihat, dan ada 2 poin dari tawazun, dan 1 dari pilar maslahah, yaitu menjaga harta. Topik kita adalah rezeki dan sustainability. Pertama, saya ingin menjelaskan dulu beberapa tingkatan rezeki. Di gambar ini terlihat ada 4 tingkatan rezeki. Rezeki tingkatan pertama kita sebut sebagai rezeki standar. Rezeki standar. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah 11 ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya. Tidak ada satu hewan melata pun atau makhluk di atas permukaan bumi ini yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali telah dibekali rezeki. Rezeki bawaan. Itu tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua adalah rezeki berdasarkan profesionalisme, tingkat usaha, ikhtiar. Semakin profesional, semakin agresif, semakin etos kerja tinggi, maka probabilitas untuk mendapatkan rezeki ini itu semakin besar. Allah berfirman di surah 53 ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu akan memperoleh kecuali apa yang diusahakan. Jadi sesuai dengan ikhtiar. Kalau rezeki tingkatan pertama tadi, orang Jakarta bilang tidak ngapa-ngapain akan dapat juga. Ini kalau yang kedua, tidak ngapa-ngapain ya tidak dapat. Harus berusaha, bekerja, sekolah, training. Nah, rezeki yang pertama dan kedua ini itu saya beri simbol Y0 untuk rezeki standar. Rezeki yang kedua itu saya simbol Y1. Saya sebut sebagai predictable income, pendapatan yang bisa diprediksi, berapa besarnya dan kapan datangnya. Kemudian rezeki tingkatan ketiga ini rezeki karena syukur. Sebagaimana firman Allah SWT di surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan ditambahkan. Jadi karena bersyukur Allah akan menambahkan. Kemudian rezeki tertinggi itu rezeki karena takwa. Sebagaimana di Quran 65 ayat 2 sampai 3. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar atas segala persoalannya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini saya masukkan sebagai Y2. Kita sebut sebagai unpredictable income, pendapatan yang tidak bisa diprediksi besarnya dan waktunya.
dalil yang memperkuat ini seperti saya sebutkan tadi, ini ada rezeki karena istighfar, bukan bertakwa. Ini rezeki karena istighfar. Sebagaimana ini penjelasan tentang ayat yang kita baca tadi, mayyattaqillah, ya, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, tentu bertakwa di sini sangat abstrak. Bagaimana operasionalnya? Takwa tidak bisa diukur. Nah, tentu kita mau rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi bagaimana caranya? Ada modalnya. Modalnya itu adalah bertakwa. Nah, operasionalisasi takwa itu kita bisa lihat di surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Siapa itu orang bertakwa? Itu tidak lain alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Di antaranya adalah mereka yang menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Jadi operasionalisasi takwa itu adalah infak dan sedekah, atau zakat, infak dan sedekah. Kalau istighfar, operasionalisasinya ya beristighfar. Tapi kalau takwa, apa operasionalisasinya? Operasionalisasinya adalah berinfak dan bersedekah. Nah, ini dalil yang lain yang memperkuat tentang sedekah. Di surah Sabah ayat 39, wa ma anfaqatum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya. Lalu ada hadis diriwayatkan oleh Muslim, Bukhari Muslim. Ini kan nanti mungkin sulit secara ekonomi konvensional kita menjelaskan apa hubungan antara sedekah dengan rezeki. Yang ada di ekonomi konven, kalau mau dapat rezeki ya berinvestasi di rezeki kedua tadi. Tapi kita punya basis keyakinan tadi bahwa rezeki itu bukan cuma itu. Ada rezeki karena takwa. Operasionalisasi takwa itu adalah infak dan sedekah. Makanya Rasulullah mengatakan, obati orang sakitmu dengan sedekah. Tidak dipelajari di kedokteran ini. Pernah tidak dipelajari? Di kedokteran diajari kita 2x2 obatnya ya per hari. Tidak ada kalau mau sembuh bersedekah. Ya. Itu keyakinan. Tapi bisa dijelaskan secara ilmiah. Sama ada hadis yang mengatakan sedekah itu bisa menolak bala. Ini juga tidak dipelajari di manajemen risiko. Ya. Tapi dengan keyakinan ada bahwa sedekah itu bisa menunda bala, bisa mengalihkan bencana. Sedekah itu rezeki. Ya. Nah, ada rezeki karena istighfar. Rezeki sebenarnya. Ini sebagaimana Nabi Nuh yang berkata kepada umatnya, faqul tustaghfiru rabbakum
innahu kana ghaffara yursilis samaa'i 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Lalu aku berkata kepada mereka, Nuh maksudnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Jadi istighfar itu juga sebagai modal rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka tadi. Ya. Nah sehingga kalau kita sederhanakan, dia begini. Rezeki itu ada dua arah sesuai keyakinan kita. Ya, basis fondasi tadi adalah keyakinan. Ya. Ada predictable income, kita kasih simbol Y0 plus Y1. Kemudian ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, unpredictable income, kita kasih simbol Y2. Kalau yang predictable income, waktunya itu pasti, ya, jumlahnya pasti, bentuknya pasti. Apa contohnya? Gaji pegawai negeri atau gaji karyawan. Gaji karyawan itu paling tahu kapan terima dan berapa sisanya dari potongan-potongan. Tahu Pak berapa jumlahnya? Ya, itu predictable income. Pedagang juga begitu, rata-rata penjualannya dia bisa tahu per bulan dan berapa marginnya dia bisa tahu. Itu masuk predictable income. Dan itu cenderung bentuknya materi. Ingat tadi di pilar yang kedua, tawazun, ada keseimbangan antara sosial dan bisnis, materi dan non materi. Ya. Nah sementara unpredictable income itu ada. Ini basisnya keyakinan. Memang kita tidak tahu kapan datangnya, kita tidak tahu berapa jumlahnya, dan kita tidak tahu bentuknya apa. Tapi satu yang pasti, unpredictable income itu selalu datang tepat pada waktunya, saat dibutuhkan. Dan dia selalu jauh lebih besar dibanding predictable income. Dan dia tentu komponennya adalah materi dan non materi. Nah, karena waktu singkat, dalil yang menjadi landasan utama pembahasan kita kali ini, ya, rezeki dan sustainability, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyubasata alaihi fi rizki wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu." Siapa yang ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, sustainability, falyasil rahimahu, hendaklah dia sambung tali silaturahim. Tali silaturahim. Sebentar kita lihat di mana hubungannya antara slide-slide sebelumnya dengan ini. Sederhana sekali ya. Rasulullah mengatakan, kalau kau mau rezekimu banyak, dipanjangkan usiamu, tinggal tanggung silaturahim. Nah, dari ayat-ayat dan hadis yang kita jelaskan tadi, kita coba buat dalam bentuk lagan. Jadi silaturahim itu
Ya, tentu dimensinya adalah antar manusia dan antara manusia dengan Allah. Makanya kita ubah bahasanya menjadi hablum minan nas dan hablum minallah untuk mengcover dalil-dalil kita sebelumnya. Nah, hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia itu ada dua bentuk, sebagaimana pilar yang kedua tadi, keseimbangan antara sosial dan bisnis. Ya, keseimbangan antara sosial dan bisnis. Nah, hubungan kita secara sosial ya terhadap manusia itu diwarnai dengan zakat, kemudian wakaf, infak, sedekah, wis, bukan wis ya. Kalau wis wah ada istilah zakat. Oh, ini wakaf, infak, sedekah. Itu hubungan kita secara sosial. Inilah yang tadi kita jelaskan dalil-dalilnya tentang infak, sedekah. Kemudian ada juga hubungan kita dengan manusia dalam konteks bisnis. Ada. Apa itu? Itulah investasi. Investasi. Ada pengusaha yang sudah sampai pada generasi ketiga. Rata-rata usia bisnis itu secara dunia itu 18 tahun. Rata-rata. Ya. Ya, tentu ada yang 1 tahun saja sudah mati. Ada juga yang 100 tahun menjadi legenda. Itu rata-ratanya 18 tahun. Secara generasi biasanya berhenti di generasi kedua. Jarang ada bisnis itu sampai generasi ketiga atau keempat. Bapaknya yang mendirikan itu usaha, anaknya yang kembangkan, cucunya yang matikan. Biasa begitu. Generasi ketiga sudah hilang. Ya. Banyak perusahaan-perusahaan dulu yang seumur dengan saya di sini pasti tahu. Di Makassar itu banyak perusahaan-perusahaan sekarang sudah hilang. Bahkan ada cuma generasi pertama tidak sempat turun ke generasi kedua. Ya. Nah, ada satu perusahaan yang sudah generasi ketiga. Saya teliti, dia terapkan ini. Jadi sumber rezekinya itu dua, predictable dan unpredictable. Sampai dia menjadi konglomerat luar biasa, besar. Dan saya melihat dia bisa sampai generasi kelima, keenam, sangat sehat, menjadi legend. Pemiliknya pernah mengatakan begini, jika sekiranya saya hanya memikirkan keluarga saya saja, maka cukup saya depositokan uang ini, tidak akan habis 7 turunan. Tapi saya mau membuka lapangan kerja, investasi. Jadi orang yang membuka usaha kemudian merekrut karyawan, itulah silaturahim konteks bisnis. Kalau tadi ini infak sedekah, silaturahim dalam konteks non bisnis. Jadi investasi itu adalah silaturahim konteks bisnis. Ini dia investasi. Sampai ribuan karyawannya, di belakang karyawannya ada istri 1, ada 5 anak, berapa yang luar biasa. Nah, kemudian hablum minallah berdasarkan hadis dan ayat tadi, ya, unpredictable, itu syukur. La in zakartum
la'azidannakum. Jadi hubungan kita dengan Allah itu adalah mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Itu hubungan kita kepada Allah. Luar biasa. Dengan cara apa bentuknya bersyukur itu? Tidak hanya mengucapkan hamdalah, tapi harus dipraktekkan dalam bentuk ibadah. Inna a'tainaka kal kautsar. Sesungguhnya kami Muhammad telah memberikan rezeki bagi kamu yang banyak. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi kita bahwa saya telah memberikan nikmat yang banyak kepada kamu. Lalu apa tagihan Allah? Fasholli li rabbik, maka salatlah untuk Tuhanmu. Jadi salat itu adalah implementasi syukur atas nikmat Allah. Jadi kalau ada orang salat meskipun dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, itu belum cukup. Ya. Wanhar, dan berkurbanlah. Jadi berkurban itu juga adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang bisa kita lakukan cuma bersyukur. Ya. Jangankan mengganti apa yang Allah berikan, menghitung saja kita tidak sanggup. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah mengeluarkan, menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kalian? Luar biasa. Jadi apa yang ada di langit dan di bumi untuk kita. Dan kami menyempurnakan rezeki atasnya, zahir dan batin, yang lahir dan yang batin. Luar biasa. Hitung itu. Siapa yang bisa hitung? Hitung saja kita tidak mampu, apalagi mengganti. Makanya ayat-ayat selanjutnya Allah mengatakan, walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam, jika sekiranya seluruh pohon yang ada di atas permukaan bumi ini kamu jadikan sebagai pena. Berapa biji pena itu kalau semua pohon diraut menjadi pena? Banyak sekali ya. Ya, triliunan kubik biji pulpen. Lalu lanjutan ayat itu, air laut kau jadikan sebagai tinta. Bahkan 7 kali lipat lagi air laut kalau habis, mana tidak kalimatullah, kalimat Allah tidak akan pernah habis. Jadi pulpen habis yang berasal dari pohon, air laut habis 7 kali, tapi nikmat Allah belum selesai dihitung. Ya. Jadi yang hitung saja kita tidak mampu, apalagi kalau disuruh ganti. Ini aneh. Allah cuma minta kita bersyukur dan ditambah, gitu kan? Sederhana sekali. Karena memang cuma itu kita bisa bersyukur. Syukurnya dalam bentuk ibadah. Itu hablum minallah yang pertama. Hablum minallah yang kedua adalah istighfar. Istighfar. Jadi kalau kita berdosa jangan lari. Beristighfar, itulah hubungan kita dengan Allah. Dan lucunya lagi, kita beristighfar, Allah berikan rezeki. Iya, Allah berikan rezeki. Bersyukur kita dapat rezeki. Istighfar, Allah berikan rezeki. Inilah modal-modal rezeki unpredictable itu. Jadi bertakwa, operasionalisasinya adalah zakat, infak, sedekah. Kemudian syukur dan istighfar, 3 modalnya untuk mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sedangkan modalnya dari arah yang disangka-sangka adalah investasi. Nah, secara sederhana karena waktu terbatas, kalau kita mau rumuskan kira-kira matematikanya begini. Ya.
Sederhananya, ini simplifikasi supaya mudah. Bahwa ternyata total rezeki yang kita dapatkan itu dari Allah SWT berasal dari sini, yang sebelah kanan itu. Y0 itu saya sebut alfa. Jadi kalau kita menghitung total cost, ya, TC sama dengan fixed cost plus variable cost. Fixed cost itu alfanya, rezeki bawaan. Kalau kita belajar capital asset pricing model, ya, ada risk, ada investasi risk free, itu alfa, bawaan, itu alfa. Y0 sama dengan A, tidak ngapa-ngapain dapat, ya. Kemudian Y1 itu investasi. Jadi kalau mau dapat rezeki Y1, teruslah berinvestasi, berputar itu harta akan bertambah Y1-nya, putar lagi, investasi lagi, muncul lagi Y1, terus dia menggelinding sampai membesar. Nah, tapi ingat, ada juga rezeki dari hal yang tidak disangka-sangka, Y2. Apa modalnya? Zakat, infak, sedekah, wakaf, syukur, istighfar. Zakat, infak, sedekah, wakaf itu representasi dari takwa tadi. 3 komponen: takwa, bersyukur, istighfar. Itu modalnya. Maka kalau disatukan, Y0 tambah Y1 tambah Y2 sama dengan alfa plus investasi plus ziswe tambah syukur tambah istighfar. Ya. Atau kita ganti simbolnya menjadi Y saja, rumusnya itu yang putih. Luar biasa. Jadi apa yang ada pada diri kita sekarang ini, itu Y itu. Y itu. Masya Allah. Inilah kira-kira pemantik diskusi kita pagi ini. Kalau mau diskusi, ya, ini simplifikasi. Itu bagian kecil dari bangunan sistem ekonomi Islam yang saya gambarkan tadi. Ini bagian kecil, ya. Di Masjid Dewan Dakwah yang racing ini juga saya bahas, tapi sambil satu poin riba talk saya bahas, diskusi sampai pagi, ya. Ini luas sekali, bisa 1 semester ini sekali poin-poinnya bisa diambil, ya. Situ letaknya, ya. Inilah yang sangat distinktif perbedaan antara konven dengan ekonomi syariah. Karena banyak orang mengatakan singkam maji, apanya sama, beda sekali. Konven itu tidak ada fondasinya, tidak ada basis akidahnya, tidak ada basis syariahnya, ya, tidak ada basis akhlaknya, tidak ada basis ukhuwahnya. Ya. Pilarnya apa dia? Justru melakukan yang dilarang, riba, darar, maisir, manipulatif. Ya. Yang tengah justru ekstrim kiri, ekstrim kanan. Coba kapitalis. Kapitalis itu, ya, kepemilikan individu diberikan penekanan tertinggi. Kalau sosialis, kolektif. Ya. Murni bisnis. Sosial itu hampir tidak ada. Dia cuma materi, tidak ada spiritual. Dia cuma dunia, tidak ada akhirat. Jadi beda sekali. Apalagi masalah sunyi bagi mereka itu. Ya. Jadi dengan sistem ekonomi konvensional tidak akan mungkin pernah tercapai falah puncaknya itu. Tidak akan mungkin pernah tercapai. Falah social welfare akan tercapai kalau kita lakukan bangunan ini. Itu kira-kira. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau ada respon tanya jawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah sangat mencerahkan Prof materinya. Mungkin ada sedikit perspektif yang lebih luas kalau mau dikontekskan dengan
apa yang terjadi di zaman Nabi, mungkin juga ada di zaman sekarang terkait dengan modal dakwah, Prof. Bagaimana mengkontekskan antara aktivitas dakwah dengan sebab-sebab datangnya rezeki. Apakah ini masuk di dimensi silaturahim atau masuk tadi di dimensi takwa? Karena dulu para sahabat kan juga mempraktekkan itu. Bahkan tidak ada nabi yang tidak berdakwah. Termasuk misalnya konteks yang lebih luas lagi, amalan jihad. Dulu Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, Umar setengahnya. Mungkin bisa dikontekskan, Prof, terkait dengan modal atau sebab-sebab datangnya rezeki. Baik, tentu itu adalah operasionalisasi dari komponen-komponen silaturahim tadi. Berdakwah, ya. Dakwah itu tentu masuk di hablum minan nas tadi. Hablum minas sosial, dakwah. Karena ada dakwah itu ada tadi bukan cuma misi ya, tapi ada non materi juga. Non materi juga. Tapi dakwah juga bisa dengan materi, kan? Membangun silaturahim itu. Membangun silaturahim itu. Jadi betul sekali, tinggal diperkuat bahwa salah satu operasionalisasi silaturahim itu adalah dakwah. Dakwah bisa konteksnya sosial, bisa konteksnya bisnis. Ya, diperkuat, perkuat. Kemudian yang terakhir tentang jihad ya, tentang jihad harta. Kalau kasus sahabat Rasulullah Abu Bakar yang 100% dimakan, Umar setengahnya, itu tidak bisa kita angkat menjadi sebuah teori, menteorisasi. Karena ada ayat yang mengatakan bahwa ya kalau kita berinfak itu tidak juga boros, tidak juga pikir, pertengahan-pertengahan. Nah itu yang bisa diteorisasi. Itu case, special case itu. Karena tidak semua sahabat melakukan begitu, tidak semua. Ya, bahkan di waktu tertentu Rasulullah ketika ada sahabat yang mau menginfakkan hartanya, lalu diminta untuk menyumbangkan ke keturunannya sebagai warisan. Iya, itu case khusus. Iya. Nah, bangunan kita ini tentu ada asumsi-asumsinya, sama dengan teori-teori ekonomi yang ada. Apalagi rumus terakhir. Ya, rumus terakhir. Ini cuma simplifikasi, menyederhanakan agar mudah. Oh, ternyata rezeki saya ini dua sumber. Tentang ada asumsi pasti. Ya, tentang ada asumsi. Masih ada di sini yang belum masuk, kita tidak tahu. Ya, masih ada. Ya, dan kita tidak dapat informasi apa yang tidak masuk itu karena mungkin kita belum baca dalilnya Quran dan hadis sehingga kita masukkan ya sumber-sumber rezeki. Misalnya tadi dakwah ya, mungkin kita bisa masukkan, tapi kalau dakwah itu kita anggap sebagai operasionalisasi saja, berarti sudah mencakup ini ya, sudah mencakup ini. Itu kira-kira. Baik, ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait investasi, semisal misalnya utang piutang, menagih orang yang berutang, apakah itu bisa nanti kita klasifikasikan sebagai silaturahmi? Iya. Artinya dengan sering bertemu misalnya ya. Iya. Yang kedua, kalau kita hubungkan dengan mengikhlaskan saja utangnya, tapi bagaimana dengan keberlangsungan bisnis kita, yang mana memang misalnya bisnis itu sering terjadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah
dengan risiko yang tinggi. Saya ceritain tentang umroh, bro. Saya terkadang ada jemaah yang ya mungkin bulan final saya bayar tapi ya mungkin 10-5 juta, biasa dari apakah diikhlaskan saja itu atau kita tagih sebagai bagian dari silaturahmi, di mana pada kondisi lain terkadang ada case tertentu yang kita harus mengeluarkan dana lebih besar ketika terjadi hal-hal yang tidak terduga di sana misalnya. Nah, kira-kira untuk keterlanjutannya itu bisnis seperti itu, apalagi visinya misalnya memudahkan orang untuk melaksanakan ibadah. Nah, mungkin ada alatnya. Ya, ini case ini. Tentu pembahasan kita tadi bersifat general, ya bersifat teoritis. Nah, kalau ada yang menjadi case tadi, ya tidak bisa kita jadikan sebagai generalisasi. Nah, tentang utang piutang ada sendiri yang mengatur, ya. Di dalam Al-Quran kan disebutkan, ya, jika engkau memaafkan maka itu jauh lebih baik bagimu. Ya, tapi kalau banyak begitu bagaimana? Habis modal. Makanya itu sisi pemberi utang, yang berpiutang, ya. Allah berikan tuntunan. Kapan itu berlaku? Kalau benar-benar memang yang berutang itu sudah tidak mampu. Apakan saya tidak bisa. Ya, malah jiwanya akan terancam kalau itu. Ya. Nah, tentu dari sisi orang yang berutang ada juga. Kan dilaknat itu orang yang mampu bayar utangnya lalu dia tidak bayar utang. Ya, dikecam juga. Jadi dua sisi. Nah, itulah tadi konteksnya. Skema kita adalah basis ukhuwah tadi itu. Ya, tetap ada di situ. Ya. Nah, jangan seperti perusahaan yang menggunakan debt collector. Ya. Pokoknya dia lihat orang yang berutang itu, ya Anda berutang. Kalau tidak bisa bayar, ya ada konsekuensi. Tidak ada istilah maaf di situ. Nah, tentu bukan begitu. Nah, jadi apa yang kita ungkapkan tadi ini adalah semata-mata hal yang bersifat general, secara teoritis. Ya. Jadi antum sudah melakukan silaturahim dalam konteks hablum minan nas, konteks investasi, gitu ya. Adapun kasusnya ada orang yang nasabahnya atau konsumennya berutang dan ada kecenderungan tidak mau bayar, nah mungkin di sana yang menjadi bis konteksnya sosial. Saya biasa kasih ilustrasi begini, bagaimana ukhuwah itu terjadi. Ya, misalnya berapa harga beras 1 kilo? 15.000 ya, 15.000. Nah, kalau misalnya kita mau untung 2.000, berarti modalnya 13.000. Kita jual 13.000. Ya, tiket jual 15.000, modalnya 13.000, harga jualnya 15.000. Datanglah ibu-ibu mau beli beras ke kita. Berapa berasnya, Pak? 15.000. Dia lihat uangnya 10.000 ji. Bisa nggak 10.000 nah? Nah, kira-kira apa keputusan kita saat itu? Mana modalannya? Kamu pada gak dulu? Sampun tahu saat ini modalan. Gitu kira-kira ya. Bagaimana kalau setengah kilo saja, Bu? Ibu itu mengatakan, kalau setengah kilo tidak cukup, anakku 7 dong, tidak bisa makan kalau setengah kilo. Itu ya? Ya. Karena mindset kita, konsumen itu konsumen, hilang makna ukhuwahnya.
konsep bisnis kita benar-benar bisnis, tidak ada aspek sosialnya sebagai keseimbangan. Jadi bisa shifting sesuatu yang awalnya hubungannya bisnis, tapi konteksnya tidak bisa terjadi, maka berpindah ke sosial. Kenapa? Karena tujuan ekonomi tadi, masalah tadi. Di sana bagi payung gue, mungkin ada di sana kasih 10.000, ya, kecewa pulang ke rumahnya, anaknya tidak makan, akhirnya anaknya cari jalan keluar. Itulah fenomena sosial, mungkin mencuri, ya. Kenapa? Karena hubungan kita adalah strict sekali bahwa dia konsumen, tidak bisa dibantu. Strict sekali bahwa yang dimaksud untung adalah selisih harga jual dengan harga beli. Kita benar-benar mengabaikan konsep infak dalam hubungan bisnis kita. Bayangkan kalau kita mengatakan berapa jual kamu? 10.000. Ya, memang bisa terjual. Ya. Kita rugi? Secara akuntansi rugi. Tapi ingat, fondasi bisnis kita tadi ada ukhuwah, ada keseimbangan di pilar kedua antara sosial dan bisnis. Maka konteksnya ibu itu tadi memang tidak mampu, dan kalau kita biarkan kemaslahatan tidak tercapai, maka kita berinfak, ambil lagi 10.000. Artinya kita berinfak 5.000 kalau dari harga jual, 3.000 kalau harga beli. Apa yang terjadi setelah dia pulang? Sepanjang perjalanan komat kami mulutnya, ya. Apa yang diucapkan? Syukur. Dia doakan penjual. Anaknya pun makan, dia doakan penjual. Nah, infak tadi ini itulah representasi dari takwa tadi. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Memang secara akuntansi kita rugi 2.000, tapi Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, materi dan non materi. Itu yang saya maksud. Bahwa tujuan bisnis itu tidak lain adalah kemaslahatan. Fleksibel. Ya. Kalau kita jalan-jalan ke mall, ya, apa yang saya ucapkan? Ya, silakan datang lagi. Jadi ucapan-ucapan. Jadi dia memandang kita itu adalah murni konsumen. Tidak ada ukhuwah. Senyumnya pun senyum palsu. Itu kira-kira. Jadi rumusnya yang terakhir adalah ini kira-kira, silahkan dicermati ini, bahwa semua yang ada pada diri kita dan lingkungan kita simplifikasi dalam bentuk rumus ini. Masya Allah. Mudah-mudahan masih ada. Silakan. Ya. Terima kasih. Terkait tentang konsep silaturahim tadi, bahwa barang siapa yang Maju sedikit Pak, tidak kedengaran. Iya Prof, jadi terkait tentang yang silaturahim tadi, barang siapa yang ingin rezekinya diperluas, usianya diperpanjang, kemudian urusannya dimudahkan, maka hendaklah dia melakukan silaturahim. Jadi saya teringat apa yang diajarkan oleh guru saya di mana sebuah kisah, di kisah true story di Roma. Itu ada satu kaum yang kita sebut dengan daerah Roseto. Nah, penduduk yang ada di sana itu usianya ternyata di atas rata-rata ya 80, 90, bahkan 100. Lalu kemudian ditanya, apa ini resep sukses sehingga kenapa usia penduduk di kota Roseto itu usianya panjang, ya 80 bahkan sampai ratusan tahun seperti itu. Ternyata yang dia aplikasikan itu adalah apa yang diajarkan oleh Islam, bahwa dia menerapkan konsep silaturahim.
kemudian dia senantiasa membagikan makanan di setiap hari, depan, kiri, kanan, belakang, itu minimal 40 orang. Nah, itu kan apa yang diajarkan oleh agama kita. Nah, dari sinilah nilai-nilai Islam ini akan masuk pada saat salah satu pintu masuk di kaum Roseto pada saat itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana hubungannya dengan yang sekarang ini, dengan konsep 40 itu? Apakah kita senantiasa harus melihat tetangga di sekitaran kita, ataukah kita bisa melihat dari tetangga yang tidak berada di sekitaran 40 itu yang pertama. Terus yang kedua terkait tentang persamaan yang Y2 ini, Pak Ustadz. Alhamdulillah kami dari Takmir Masjid sangat merasakan apa yang konsep unpredictable itu, Pak Ustadz. Terbukti dengan pembangunan masjid ini, pengadaan sarana prasarana ini, alhamdulillah begitu banyak rezeki yang unpredictable yang kita dapatkan dari hal-hal yang tidak disangka-sangka seperti itu, Pak Ustadz. Karena kembali lagi ke tadi konsep silaturahim, alhamdulillah pengurus jamaah semua senantiasa ingin melakukan silaturahim dan melaksanakan ini yang Y2. Nah, ini posisi unpredictable ini yang kami rasakan selaku takmir, ya, selaku pengurus masjid. Tapi kami juga pasti yakin dan percaya bahwa yang unpredictable yang Y2 ini apakah telah didapatkan oleh donatur ataupun belum pada saat ini, itu kami sangat yakin dan percaya itu dengan persamaan yang tadi, insya akan bisa ini. Baik, silakan Mas sekalian. Bagaimana di sini Pak? Sedikit Prof. Saya tadi penasaran, Pak Prof menyebutkan ada satu company di Makassar yang melaksanakan ini. Gitu. Kalau boleh tahu namanya apa? Siapa tahu ada karyawannya di sini, dia bisa, wah saya bangga gitu, jadi karyawannya karena perusahaan saya ternyata melaksanakan konsep itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal itu saya rahasiakan. Kalau boleh tahu. Jadi sebenarnya silaturahim itu kalau kita bawa dalam konteks bisnis itu dipelajari di ilmu marketing. Ya. Jadi jaringan itu, jadi semakin banyak jaringan, tidak terbatas hanya 40 bahkan global, maka titik-titik dan jalur-jalur rezeki itu semakin besar. Jadi itulah sebabnya konsep silaturahim bisa diteorisasi dalam bentuk teori marketing, teori pemasaran. Ya, bahkan teori pemasaran sekarang dengan adanya teknologi digital, ya, menurut survei, kenapa penjualan secara langsung itu menurun? Ya, seperti misalnya di Blok M di Jakarta atau Tanah Abang, itu karena tergerus dengan silaturahim menggunakan medsos, ya, jaringan luas dan tak terbatas, bisa tingkat dunia, dan ini yang digunakan oleh Cina. Ya, Cina luar biasa. Saya beli handphone, ya, karena tergoda iklannya perusahaan Cina. Bayangkan sampai impor itu HP yang kita tidak dapatkan komponen fasilitasnya HP-HP yang ada di Indonesia dengan harga yang cukup bersaing, seimbang. Jadi tidak hanya terbatas 40. Nah, memang ini sangat kuantitatif, ya, sangat kuantitatif. Waktu saya jelaskan di Perdos Unhas topik yang lain, sebentar saya cantumkan ini, saya bahas juga singkat ini. Saya bilang ini bisa diteliti, ya, bahwa apakah seseorang atau perusahaan itu Y-nya itu total itu bisa dikategorisasi yang mana rezekinya berbentuk materi dan non materi. Seperti pertanyaan Bapak tadi, jangan masjid ini yang mana ini yang unpredictable-nya. Itu susah dikuantitatif.
Saya bilang bisa diteliti, tapi kita terkendala di measurementnya, pengukurannya. Bagaimana mengukur rezeki dari yang tidak sangka-sangka itu? Ya, mengkuantitatifkan. Makanya ini hanya sekedar simplifikasi bahwa yang Allah berikan kepada kita itu komponen-komponennya ini. Tentang bisakah dideteksi bahwa dia dapat unpredictable? Wallahu a'lam. Kita lakukan saja sebabnya, insya Allah akan ada akibatnya. Itu kira-kira. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan satu lagi, sustainability yang kita sebutkan tadi di sini, makanya di tawazun tadi itu tidak hanya sebatas dunia. Kalau yang tadi itu yang di Oklahoma ya life expectancy-nya mereka sudah semakin panjang, tapi kalau dia tidak punya keyakinan akhirat itu, ya sampai di situ saja. Nah, sustainability kita ini akhirat. Iya, makanya sampai ke akhirat. Itu kira-kira. Kemudian pertanyaannya Bapak, nanti kita face to face Pak ya. Jadi kebetulan saya pernah kerja di perusahaan itu, jadi tahu persis. Zakat perusahaan itu besar sekali, sangat besar. Dan salah satu yang dia lakukan adalah kerjasama dengan BLK, Balai Latihan Kerja di Menaker dekat SMA 5. Jadi setiap tahun itu berapa angkatan dia undang panti asuhan, saya training tentang jahit menjahit. Ya, 1 kelas 2 kelas dia seramakan dekat situ. Yang mentraining adalah BLK. Setelah selesai sekian bulan masing-masing dikasih mesin jahit dan modal kerja. Lama. Berikutnya lagi perbengkelan, elektronik, pertukangan, terus begitu. Dia salurkan zakatnya dalam bentuk produktif, selain yang tidak produktif. Jadi alumni-alumninya dia itu luar biasa. Ada yang sudah keluar negeri, ada yang sudah mandiri. Itu. Jadi dia membuat sesuatu yang menyebabkan rezeki unpredictable-nya itu semakin besar. Karena salah satu yang memancing rezeki itu kan brand Pak ya, nama baik itu memacu dan memicu juga rezeki lain. Karena namanya sudah harum di masyarakat, maka ya banyak sekali yang mendoakan dia, sehingga sekarang sudah generasi ketiga dan sangat sehat, ya, sangat sehat perusahaan itu. Sebentar bisa disini di belakang. Nah, seangkatannya perusahaan ini sudah banyak yang hilang. Ya, seangkatannya perusahaan sudah banyak yang hilang. Ya, yang seperti saya katakan tadi, yang seumur dengan saya sudah generasi ketiga, sudah baru generasi pertama sudah hilang, paling jauh generasi kedua. Tapi ini bisa sampai generasi selanjutnya. Dia menjadi legenda di Jen, bisa sampai ratusan tahun dia hidup. Luar biasa. Itu baru dunianya, belum akhiratnya, luar biasa ya. Saya kira itu malam kita, mudah-mudahan ada manfaatnya pada kesempatan kali ini. Kita tutup. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi.